Aurangzeb berhasil meluaskan wilayah kerajaan Mughal ke batas terjauhnya. Dalam 5 dekade pemerintahan Aurangzeb, tahun 1658 sampai tahun 1707, kerajaan Mughal berkembang begitu luas sehingga hampir tidak bisa diatur lagi. Dia menaklukkan Kesultanan Deccan, negara penerus kerajaan besar Sultan Bahmani. Meskipun terjadi pertempuran terus-menerus di antara mereka sendiri, negara-negara ini tetap menunjukkan solidaritas yang cukup untuk dapat mengalahkan tentara Vijayanagar dalam pertempuran menentukan di Talikota pada tahun 1565. 1 abad kemudian mereka tidak lagi mampu mempertahankan diri dari Aurangzeb. Setelah penaklukan wilayah selatan, Aurangzeb mencoba untuk mengintegrasikan kelas penguasa negara-negara ini menjadi elit kekaisarannya. Perbandingan tertinggi jajaran, mansab, elit terakhir ini, selama 2 dekade pertama pemerintahan Aurangzeb dengan 3 dekade terakhir, menunjukkan sebuah penentuan. Ini adalah penyimpangan total dari sistem. Selain itu, basis keuangan dari struktur kelas atas ini adalah kurang sehat. Daerah Deccan yang baru ditaklukkan, menyerahkan pendapatan secara proporsional jauh lebih sedikit daripada dataran subur di utara. Oleh karena itu, pemekaran elit tidak dibarengi dengan pendidikan. Dengan cara ini, langkah-langkah yang diadopsi di selatan juga memiliki dampak di utara. Jarak yang jauh membuat tata kelola kerajaan yang berlebihan semakin sulit. Pada saat Aurangzeb mengalihkan perhatiannya ke selatan, Marathas telah menemukan seorang pemimpin yang sebanding dengan Babur, dalam hal keberanian dan kemampuan pikiran, Shivaji. Penunggang kuda dan pemanah yang gesit Babur, dianggap pasangan yang lebih cocok untuk Shivaji, daripada Aurangzeb dengannya tentara yang besar dan rumit. Sejak zaman Babur, tentara Mughal sangat mengubah karakternya. Terdiri dari ribuan gajah, jumlah senjata yang menakjubkan, kontingen besar kavaleri, dan kerumunan besar gantungan baju. Logistik adalah masalah besar bagi pasukan seperti itu, yang jalur pasokannya dapat dengan mudah dipotong melalui perang gerilya dan serangan kejutan unit kavaleri ringan. Shivaji adalah master masa lalu dalam taktik gerilya dan perang kavaleri yang cepat. Dia juga telah membangun serangkaian benteng-benteng di pegunungan Meja Deccan Barat, yang terjal lereng idealnya cocok untuk tujuan ini. Berlindung di benteng-benteng ini, dia bisa melakukan perampokan dan melarikan diri tanpa hukuman. Bahkan ketika dia menyerang Surat, pelabuhan utama kerajaan Mughal, ayah Shivaji, Shahji Bhonsle, telah melayani banyak tuan sebagai petugas militer. Dia memulai karirnya dalam pelayanan Sultan Ahmadnagar, melayani Mughal selama beberapa waktu, kembali ke Ahmadnagar dan berakhir dalam pelayanan Bijapur. Dia memegang wilayah di Pune untuk sebagai Pune berada di tengah-tengah Ahmadnagar, yang telah direbut oleh Shah Jahan, dan Bijapur, yang telah direbut oleh Aurangzeb setelah kematian Shivaji. Kekuatan musuh menetralkan satu sama lain di zona perbatasan ini, dan inilah mengapa Shivaji bisa mendirikan markasnya sendiri di sini, dan menantang. Aurangzeb mencatat Shivaji hanya setelah penyerangan Surat pada tahun 1664, dan mengirim pasukan besar untuk menaklukkannya. Menghadapi kekuatan super, Shivaji harus menerima kondisi Aurangzeb. Dia menyerahkan beberapa benteng gunungnya dan memberikan Aurangzeb memberinya pangkat rendah di kekaisaran hierarki, Mansab 500, dan berharap bisa menundukkannya dengan cara ini. Tapi Shivaji melarikan diri dari Delhi dengan bersembunyi di dalam keranjang, kembali ke Pune, dia mengkonsolidasikan cengkeramannya di pedesaan. Untuk saat ini dia harus menghindari perampokan dan sebagai gantinya, dia memperkenalkan sistem pendapatan tanah yang sulit. Para petani harus mengirimkan setengahnya hasil bumi mereka ke gudang pemerintah dan, ketika dijual, hasil bumi ini memberikan pemasukan yang besar bagi pemerintah. Tapi para petani juga mendapatkan kredit pedesaan dari pemerintah untuk meningkatkan produksi mereka, yang akan meningkatkan kapasitas mereka untuk menyumbangkan lebih banyak pendapatan. Dengan basis sumber daya yang bagus dari jenis ini, Shivaji sekali lagi memperluas bela diri pengejarannya dan pada tahun 1674 dia melakukan upacara penobatan besar-besaran dengan semua ritual yang cocok untuk seorang raja Hindu. Dia secara sadar menekankan agama aspek usaha militernya dan mengaku berjuang untuk umat Hindu melawan kekuasaan Islam.
Aurangzeb yang telah melepaskan kebijakan toleran para pendahulunya dan telah memperkenalkan kembali jizyah yang dibenci umat Hindu, memperburuk konfrontasi ini. Sebenarnya Aurangzeb tidak berhenti bekerja sama politik dengan pangeran Hindu dan dia tidak menyebarkan keyakinannya dengan pedang. Shivaji di sisi lain, tidak keberatan memiliki sekutu muslim saat itu Sultan Golconda mendukung kampanyenya di India Selatan, di mana ayah Shivaji telah mengadakan perdikan di Tanjore yang dia klaim sebagai warisannya. Tapi, secara umum, Aurangzeb dan Shivaji dianggap sebagai protagonis dari Islam dan Hindu masing-masing dan konfrontasi mereka membantu menyoroti fakta ini. Ketika Shivaji meninggal pada tahun 1680, ambisinya tetap ada tidak terpenuhi. Seandainya dia hidup, dia pasti akan memperpanjang kekuasaannya di mengorbankan Golconda dan Bijapur. Pada akhirnya, diserahkan kepada Aurangzeb yang menaklukkan kesultanan ini. Di tahun kematian Shivaji, Aurangzeb ditantang oleh putranya Akbar. Alih-alih melawan Rajput yang memberontak seperti yang diperintahkan Aurangzeb padanya, Akbar telah melarikan diri ke selatan dan bergandengan tangan dengan putra dan pewaris Shivaji, Sambhaji. Akbar ingin menggulingkan Aurangzeb dengan bantuan Rajput dan Marathas dan memulihkan kebijakan toleran dari senama besarnya. Tetapi ini terbukti menjadi mimpi yang sia-sia. Aurangzeb mengalahkan Akbar dan disiksa Sambhaji sehingga dia meninggal dengan kematian yang menyakitkan. Dia kemudian memperluas kampanye selatannya dan menganeksasi Golconda dan Bijapur. Pada tahap inilah dia menjadikan Aurangabad ibu kotanya. Shahuji, putra Sambhaji, hidup sebagai sandera di istana Aurangzeb. Dia tumbuh sebagai seorang punggawa yang santun di bawah bayang-bayang Mughal Agung. Tetapi kemudian di bawah bimbingannya muncul pemimpin-pemimpin besar yang mengakhiri kerajaan Mughal. Aurangzeb meninggal pada tahun 1707 pada usia 89 tahun. Makamnya yang sederhana berada di pinggir jalan dekat Aurangabad. Berbeda sekali dengan pendahulunya, dia menghindari semua kemegahan dan kemegahan keras seperti yang dia lakukan di masa hidupnya. Dia ingin beristirahat di bawah langit terbuka setelah kematian. Tapi kampanye militer yang dia lakukan sepanjang hidupnya jauh dari sederhana dan murah. Di abad dari aksesi Akbar hingga Aurangzeb, India telah mengalami masa yang relatif damai dan makmur. Perdagangan telah berkembang dan pusat-pusat kota tumbuh dimanapun. Basis agraria cukup kuat untuk mendukung pengadilan, tentara dan pemerintahan pada umumnya. Tentu saja, hubungan antara pedesaan dan pusat kota adalah jalan satu arah. Para petani harus menghasilkan surplus mereka dan tidak menerima banyak imbalan, bahkan di istilah budaya, karena nilai dan gagasan agama mereka berbeda dari tuan mereka. Budaya Mughal adalah fenomena urban, tapi dalam keterbatasan ini berkembang dengan sangat baik. Urdu, awalnya lingua franca dari kamp tentara Mughal, muncul sebagai orang yang sangat fleksibel unsur komunikasi sastra beradab. Itu menyerap elemen dari Persia disukai oleh elit duniawi, bahasa Arab dipelajari oleh sarjana Islam, dan bahasa Hindi, bahasa rakyat. Musik, puisi dan seni rupa adalah yang terbaik. Pemberontakan terhadap rezim Mughal sedikit dan jarang. Mughal Agung tahu bagaimana mengakomodasi elit lokal dan regional dalam sistem mereka. Pengikut rezim sebelumnya, kepala suku dan kepala desa, raja dan pangeran kecil semuanya diakui di bawah kategori umum tuan tanah, zamindars. Mereka mempertahankan hak dan keistimewaan mereka selama mereka membayar iuran mereka kepada Mughal. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, permintaan pendapatan menjadi semakin meningkat. Semakin banyak pemberontakan yang sering dipimpin oleh para zamindar yang menghadapi pejabat pemerintah Mughal di kepala pembantu mereka dan petani. Awalnya pemberontakan ini adalah peristiwa yang terisolasi, namun seiring berjalannya waktu solidaritas yang lebih luas muncul. Ikatan dari kekerabatan seperti antara JATS, atau solidaritas keagamaan yang mengikat seperti Sikh, atau perasaan kuasi nasional seperti Marathas, semuanya berfungsi sebagai ikatan bersama untuk memberikan kohesi pada semangat pemberontakan. Pemberontakan melawan pemerintahan Mughal ini sangat difasilitasi oleh penyebaran senjata api ringan, yang sekarang ditangani dan diproduksi dimanapun. Setelah Babur memperkenalkan senjata-senjata ini di India, mereka menjadi sangat populer dengan penguasa India. Sedangkan casting dari senjata besar adalah urusan yang rumit dan mahal, bahkan pandai besi desa bisa belajar membuat senjata api kecil.
seorang petani pun bisa menembak dengannya. Mughal Agung secara eksplisit melarang pembuatan senjata api di desa-desa, karena mereka takut akan digunakan melawan pemerintah. Semakin basis agraris negara Mughal tergerus oleh pajak yang berat, semakin sering para petani merampas senjata api mereka dan melakukan perlawanan keras. Gerombolan petani bersenjata yang berkeliaran menjadi ancaman bagi Mughal seperti halnya kavaleri ringan dari orang Maratha. Pemerintah Mughal, dengan pasukannya yang tidak praktis tidak dalam posisi untuk menekan kerusuhan semacam ini secara efektif. Penerus Aurangzeb harus menjadi Akbar kedua agar bisa mengatasi situasi ini dan mendamaikan orang-orang. Tapi anak Aurangzeb Akbar, yang berangkat untuk melakukan hal itu, telah melarikan diri dan meninggal di pengasingan di Persia. Putra tertua Aurangzeb, Muazzam, yang naik tahta pada saat itu usia 63 tahun dan, dengan nama Bahadur Shah, memerintah hanya selama 5 tahun. Dia tidak dapat mencegah pembubaran kekaisaran. Mencoba yang terbaik untuk berdamai dengan Rajput dan Marathas, dia memasang cucu Shivaji, Shahu, sebagai Raja Satara. Dia tidak bisa, bagaimanapun, memadamkan perlawanan terhadap kekuasaan Mughal dengan cara ini, sebaliknya, dia mempromosikannya tanpa disadari. Shahu menunjuk seorang menteri yang kompeten, Peshwa, Brahmana Chitpavan Balaji Viswanath, yang menanamkan semangat kerja sama ke dalam pertengkaran Marathas dan menempatkan negara bagian Maratha pada pijakan yang kuat. Putra Balaji, Bajirao, menggantikan ayahnya pada usia 19 tahun dan memegang jabatan tinggi ini dari 1720 hingga 1740. Dia terbukti sebagai pejuang yang berani dan ahli strategi terkemuka sekaliber dengan Babur dan Shivaji. Setelah beberapa pertikaian awal di mana dia mengalahkan Panglima, Senapati, tentara Maratha, dia muncul sebagai pemimpin politik dan militer tertinggi Marathas. Shahu dan penerusnya di Satara dibayangi oleh dinasti Peshwa yang memerintah negara seperti Shogun Jepang, raja tetap saja fungsi seremonial. Bajirao bergegas dengan kavalerinya ke Delhi, dia ditangkap dalam serangan mendadak hanya untuk meninggalkannya beberapa hari kemudian. Ini fakta pertama bahwa Marathas, meski mampu menghancurkan kekaisaran Mughal, tidak dapat menahannya sendiri. Bajirao tidak hanya berani, dia juga pintar dan penuh perhitungan. Dia tidak pernah terjebak dalam posisi yang tidak bisa dipertahankan. Inilah mengapa dia meninggalkan Delhi secepat dia merebutnya. Kepemilikannya atas ibu kota kekaisaran adalah dimaksudkan hanya sebagai demonstrasi kekuatannya. Ketika dia mundur dari sana dia membangun posisinya di India Utara dan Barat hingga selatan Delhi. Ini memungkinkan para jenderalnya, Scindia, Holkar dan Gaekwar, muncul sebagai maharaja dari Gwalior, Indore dan Baroda pada tahap selanjutnya. Bajirao memiliki hubungan yang sangat khusus dengan Menteri Utama, Vezir, dari Mughal Kerajaan, Nizam-ul-Mulk, seorang politisi yang terkadang merupakan pemberontak terbesar melawan kekaisaran dan pendukung besar terakhirnya. Awalnya kedua laki-laki itu sangat membenci satu sama lain, akhirnya, mereka memperoleh lebih banyak dan lebih banyak lagi menghormati satu sama lain. Bajirao beberapa kali menjebak kepala menteri tentara dan mengambil tebusan dan konsesi teritorial darinya sebagai ganti berjuang untuk kemenangan kosong. Selama negosiasi seperti itu, Vezir Lama dan Peshwa Muda mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Mengikuti nasihat Shahu yang diperoleh dari tahun-tahunnya di Istana Mughal, Bajirao melihat di Nizam-ul-Mulk tokoh paling penting di papan catur politik India. Vezir memiliki ide yang sama tentang Bajirao. Bersama-sama kedua orang ini bisa mencegah serangan Nadir Shah dari Persia ke India dan serangannya atas Delhi pada 1739. Bersatu, mereka bisa mencegahnya mengambil tahta Merak Mughal Agung dan banyak harta lainnya. Tapi tepat pada saat itulah Vezir memilihnya memulai dengan semua pasukannya dalam kampanye melawan Bajirao, lalu pergi India Utara terbuka lebar untuk invasi Nadir Shah. Bajirao muncul menang dari pertemuan ini dan Vezir harus menyerahkan kepadanya sebagian besar wilayah kekaisaran di selatan Delhi. Setelah kampanye Nadir Shah dan keberhasilan Bajirao tidak banyak yang tersisa dari kerajaan Mughal. Hanya beberapa tahun kemudian, Vezir sendiri yang menentukan kecepatan pembubaran terakhir dari kekaisaran. Dia meninggalkan Delhi dan menetap di Hyderabad di mana dia mendirikan dinastinya sendiri.
Penerusnya, Nizam dari Hyderabad, menjadi sekutu terpenting Inggris di India dan demikianlah mereka mampu melanjutkan kekuasaan mereka hingga abad ke-20. Peshwas, di sisi lain, melawan Inggris dan tersingkir.